Perkenalkan, nama saya Yosua Distalwinda dari kelas manajemen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah manajemen. 1. Teori behavioral atau organisasi adalah manusia. Aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Pada aliran ini digolongkan dua pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Menurut tokoh yang ada, yang pertama itu ada Elton Mayo, yang kedua Abraham Maslow, dan yang ketiga Douglas McGregor. Behavioral Management menekankan kepada sikap atau attitude dan perilaku individu dan proses dalam grup atau kelompok. Yang kedua, mengakui kepentingnya proses perilaku dalam tempat kerja. Yang ketiga, dari Hugo Münsterberg. Menurutnya, psikologis Jerman dipandang sebagai the father of industrial psychology. Tokoh Hugo sendiri menulis buku Psikologi and Industrial Efficiency, perintis memperhatikan aplikasi konsep psikologi dalam lingkungan industrial. Yang kedua ada The Hawthorne Studies, menjelaskan illumination study atau perubahan intensitas cahaya di tempat kerja mempengaruhi baik pada grup kontrol maupun eksperimen dari pekerja bagian produksi. Ada yang lainnya yaitu group study, pengaruh skema insentif kerja pada pekerja produksi, atau pekerja menyusun informasi level output individual yang dapat diterima. Yang kedua, overproducing worker diberi label red booster, dan underproducing worker diberi label C-seller. Interview program memastikan pentingnya perilaku pekerja dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, Human Relation Movement. Dijelaskan di sini dikembangkan dari The Hawthorne Studies dengan mengundang Elton Mayo ke Western Electric pada tahun 1927 sampai 1935 untuk melanjutkan penelitian. Yang kedua, hasil penelitian mengindikasikan bahwa pekerja utamanya merespon kepada konteks sosial dari pekerjaan, termasuk pengondisian sosial, norma grup atau kelompok, dan dinamika interpersonal. Yang ketiga, diasumsikan bahwa perhatian manajer kepada pekerja akan berperan meningkatkan kepuasan pekerja dan memperbaiki kinerja pekerja. Menurut Elton Mayo, gerakan hubungan manusia meliputi penelitian manusia dalam lingkungan kerja. 1. Pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Dan yang ketiga, kelompok informal atau lingkaran sosial dari karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Menurut Douglas McGregor dan Abraham Maslow, McGregor membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Teori X, pandangan tradisional tentang motivasi, atau pada dasarnya pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan, uang, dan pujian. Teori Y, pekerja atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki. Kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Teori X dan Y McGregor. McGregor mengajukan dua asumsi tentang sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka. Contohnya malas dan menghindari tanggung jawab dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan berlatih mengembangkan diri. Teori motivasi atau hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow,
variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah atau relatif terpuaskan. Pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif. Kebutuhan pekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Yang kedua adalah ada aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur yang pertama adalah pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Dan jalur yang kedua merupakan dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif atau Operations Research dan Management Science atau manajemen operasi. Prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern ada satu, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Dan yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Aliran kuantitatif artinya aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia Kedua, sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi, dan komunikasi. Teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformulasikan dan disebut aliran kuantitatif. Sekian dari saya, terima kasih.